Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 SIA akan mempresentasikan tentang penerapan white box dan black box texting pada aplikasi Rentopia kami. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Putra dengan NIM 22051214007 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Hoba dengan NIM 22051214023. Perkenalkan, nama saya Daniel Bagus Tranto dengan nomor NIM 2205-121-214-1026. Perkenalkan, saya Amalia Nasmi Hamida dengan NIM 2205-121-4029. dan saya Kumala Ibu Spaningrum NIM 220512143030. Yang pertama adalah latar belakang. Rentopia adalah platform penyewaan properti yang inovatif yang menghadapi tantangan dalam performa, keamanan, dan fungsionalitas perangkat lunaknya. Untuk itu, Rentopia menggunakan dua jenis pengujian utama, yaitu white box testing dan black box testing. White box testing menguji struktur internal aplikasi, sementara black box testing menguji fungsi aplikasi dari sudut pandang pengguna. Kedua metode pengujian ini digabungkan untuk memastikan bahwa Rentopia memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Next. Selanjutnya ada testing. Testing adalah proses investigasi kualitas produk atau layanan perangkat lunak dengan mengeksekusi program untuk menemukan bug. Testing penting untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, memastikan produk sesuai harapan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Testing terdiri dari tahapan verifikasi, validasi, dan deteksi error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada black box testing. Black box testing adalah pengujian perangkat lunak yang hanya berfokus pada input dan output tanpa memperhatikan struktur kode. Pengujian tidak perlu tahu cara kerja internal sistem dan tidak perlu bisa menulis kode program. Pengujian ini cocok untuk menguji sistem secara keseluruhan dan mengecek apakah sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Next. Teknik black box testing ada 7. Yang pertama, equivalence priori tuning. Pengujian dapat membagi input yang mungkin ke dalam grup atau partisi dan menguji hanya satu contoh input dari setiap grup. Yang kedua ada boundary value analysis. Penguji dapat mengidentifikasi bahwa suatu sistem memiliki respon khusus di sekitar nilai batas tertentu. Yang ketiga ada error guessing, melibatkan penggunaan intuisi dan pengalaman penguji untuk menebak di mana kesalahan dapat terjadi dan merancang kasus uji untuk mencakup area tersebut. Selanjutnya ada decision table setting, melibatkan penggunaan tabel untuk memetakan, memasukkan ke dalam keluaran dan merancang kasus uji untuk mencakup semua kemungkinan kombinasi masukan. Next. Selanjutnya, yang kelima ada use case testing, melibatkan pengujian fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna dengan merancang kasus uji berdasarkan kasus pengguna sistem. Lalu yang keenam ada exploratory testing, melibatkan penjelasan sistem dan menggunakan coba-coba untuk menemukan catat dan masalah yang mungkin tidak tercakup oleh metode pengujian lainnya. Yang ketujuh ada state transition. Dalam beberapa sistem, respon signifikan dihasilkan ketika sistem bertransisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Next. Selanjutnya ada white box testing.
Tujuan dari pengujian white box testing adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja dengan benar, mengikuti spesifikasi desain, dan bekerja sebagaimana mestinya. White box testing dapat dilakukan pada unit integrasi dan tingkat sistem pengujian perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu teknik white box testing dibagi menjadi 4, yaitu basis path testing, conditional testing, data flow testing, loop testing. Basis path testing memungkinkan perancangan kasus uji untuk mengukur kompleksitas logis dari rancangan prosedural dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan sekumpulan jalur eksekusi dasar atau basis set. Yang kedua adalah conditional set testing, yaitu suatu metode dengan test case yang memeriksa kondisi logika yang terdapat pada modul program. Kemudian ada data flow testing, yaitu merupakan strategi spesifik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada variabel data dan nilainya. Dan yang terakhir adalah loop testing, yang merupakan suatu teknik white box testing yang berfokus pada validitas konstruksi loop atau kejadian berulang secara eksklusif. Next. Kemudian ada penerapan black box testing pada login. Pada di sini terdapat 4 kolom, yaitu aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk aktivitas pengujian, kalimat selamat datang dan Rentopia, realisasi yang diharapkan, halaman yang menampilkan kalimat selamat datang dapat dilihat oleh pengguna Rentopia. Hasil dari pengujian tersebut, tampilan halaman kalimat selamat datang Rentopia berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan, semuanya diterima. Kemudian, aktivitas pengujian halaman login, tampilan yang nyaman dan mudah dipahami bagi pengguna yang ada di kolom email dan password, lalu tombol pilihan masuk menggunakan akun media sosial lainnya. Kemudian hasil pengujian daripada halaman login, tampilan halaman login Rentopia berfungsi sesuai yang diharapkan. Semuanya diterima, dan aktivitas pengujian interface halaman login, realisasi yang diharapkan, interface halaman login hingga ke halaman beranda memiliki interface UI UX yang nyaman dan mudah dipahami bagi pengguna. Untuk hasil pengujiannya, halaman interface login berfungsi sesuai yang diharapkan. Kemudian kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada aktivitas pengujian tombol buat akun serta umpan baliknya. Realisasi yang diharapkan, tombol buat akun terdapat pada halaman login yang memiliki umpan balik berupa mengisi data diri. Hasil pengujiannya, UI atau UX, tombol buat akun, serta umpan baliknya berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Untuk aktivitas pengujian verifikasi data diri, realisasi yang diharapkan, ketika membuat akun, pengguna perlu untuk memverifikasi data dari berupa KTP atau kartu identitas diri lainnya dengan kamera dan sebelum. Kemudian hasil pengujiannya, halaman verifikasi data diri berfungsi sesuai diharapkan, kemudian semuanya diterima. Selanjutnya, aktivitas pengujian kalimat bahwa akun berhasil terverifikasi, realisasi yang diharapkan setelah menyelesaikan verifikasi data diri, akan muncul tampilan kalimat bahwa akun telah berhasil diverifikasi. Hasil pengujiannya, UI UX kalimat bahwa akun telah berhasil verifikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Next. Penerapan selanjutnya aktivitas pengujian pada kategori barang. Pada kategori barang, realisasi yang diharapkan pada halaman beranda Rentopia terdapat pengkategorian jenis barang sewaan yang ditawarkan di halaman beranda. Untuk hasil pengujiannya, kategori barang sudah berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Kemudian ada aktivitas pengujian pada tombol keranjang.
yang dimana pada realisasi yang diharapkan pada fitur ini terdapat tombol keranjang yang akan diintegrasikan ke halaman keranjang pengguna. Untuk hasil pengujiannya, tombol keranjang sudah ada namun belum diintegrasikan ke halaman keranjang pengguna karena halaman keranjang belum ada. Jadi kesimpulannya masih ditolak. Kemudian ada tombol aktivitas pengujian pada tombol chat. Realisasi yang diharapkan terdapat tombol chat yang akan diintegrasikan ke halaman chat. Kemudian hasil dari pengujian tombol chat berfungsi sesuai harapan. Kemudian kesimpulannya diterima. Next. Kemudian ada penerapan black box text testing pada notifikasi. Pada notifikasi ini terdapat aktivitas pengujian tampilan interface, realisasi yang diharapkan, tampilan halaman notifikasi memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasil pengujiannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, kesimpulannya diterima. Kemudian ada aktivitas pengujian jenis notifikasi, realisasi yang diharapkan terdapat pemisahan notifikasi antara notifikasi user dengan notifikasi toko, serta terdapat umpan balik setiap notifikasi yang dipilih. Hasil pengujiannya sudah sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Harapan. Kesimpulannya diterima. Kemudian ada aktivitas pengujian notifikasi toko. Realisasi yang diharapkan terdapat notifikasi mengenai status pesanan saldo masuk, promosi toko, dan performa toko, serta umpan baliknya. Hasil pengujiannya, notifikasi toko sudah ada, pengelompokan setiap jenis notifikasi tokonya, namun belum semuanya. Kesimpulannya masih ditolak. Selanjutnya ada aktivitas pengujian notifikasi untuk pengguna. Pada kasus ini, realisasi yang diharapkan terdapat notifikasi mengenai promo, info, dan saldo, serta umpan baliknya. Hasil pengujiannya, notifikasi pengguna sudah berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulannya diterima. Kemudian ada aktivitas tombol keranjang. Terdapat realisasi yang diharapkan, terdapat tombol keranjang yang akan diintegrasikan ke halaman keranjang pengguna. Hasil pengujiannya, tombol keranjang sudah ada namun belum diintegrasikan ke halaman keranjang pengguna karena halaman keranjang belum ada. Kesimpulannya masih ditolak. Kemudian ada aktivitas pengujian tombol chat, terdapat tombol chat yang akan diintegrasikan ke halaman chat. Hasil pengujiannya, tombol chat berfungsi sesuai apa yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Untuk aktivitas pengujian selanjutnya adalah bottom bar. Nah, realisasi yang diharapkan adalah bottom bar dalam memiliki isi tombol fitur-fitur Rentopia dan tiap tombol tersebut memiliki umpan balik ke fitur-fitur. Hasil pengujiannya, bottom bar sudah dibuat namun belum memiliki umpan balik ke tiap fitur-fitur yang ada dalam Rentopia. Kesimpulannya masih ditolak. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ada penerapan black box testing di bagian chat. Di sini ada kasus dan hasil uji, aktivitas pengujian, relasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada tampilan interface, tampilan relasi yang diharapkan yaitu tampilan halaman chat memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasilnya yaitu tampilan interface halaman chat sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Selanjutnya ada aktivitas pengujian yang kedua yaitu tampilan chat dengan pengguna. Realisasi yang diharapkan yaitu tampilan chat dengan pengguna memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasilnya yaitu tampilan interface serta tombol dan sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Selanjutnya aktivitas pengujian penambahan chat baru, realisasi yang diharapkan
terhadap tombol atau penjelasan yang membuat chat baru dengan pengguna lain. Hasilnya yaitu penambahan chat baru belum dibuat. Kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada aktivitas pengujian pintasan aksi lainnya terhadap pesan. Realisasi yang diharapkan terdapat pintasan untuk melakukan aksi bisa berupa menghapus dan melaporkan pesan. Hasilnya yaitu pintasan aksi lainnya dan menunya belum dibuat. Kesimpulannya ditolak. Next. Selanjutnya ada penerapan black box di bagian menyewa barang. Di sini masih sama, ada kasus dan hasil uji dan lainnya. Aktivitas pengujian tampilan interface. Realisasi yang diharapkan yaitu tampilan menyewa barang memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasil pengujiannya, tampilan interface fitur menyewa barang sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada aktivitas pengujian deskripsi barang, realisasi yang diharapkan terhadap deskripsi barang yang sewa yang dapat memudahkan pengguna. Hasil pengujiannya yaitu deskripsi barang telah ada sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada aktivitas pengujian tombol-tombol pada halaman yang barang yang akan disewa. Realisasinya yang diharapkan terdapat tombol-tombol yang digunakan membantu pengguna dalam menyimpan dan lain-lain yang dapat membantu pengguna serta memiliki umpan balik setiap tombol. Hasil pengujiannya, tombol-tombol pada halaman barang yang disewakan namun belum sesuai memiliki umpan balik. Kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada button bar. Button bar dalam memiliki isi tombol fitur-fitur Entropia dan setiap tombol tersebut memiliki umpan balik ke fitur-fitur. Hasil pengajiannya button bar sudah dibuat namun belum memiliki umpan balik ke setiap fitur-fitur yang dalam Entropia. Kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada rating produk. Realisasi yang diharapkan rating produk dan jumlah terjualnya produk serta ulasan pada produk. Hasil pengajiannya rating produk sudah ada namun belum ada integrasi ke ulasan-ulasan penyewa sebelumnya. Jadi kesimpulannya ditolak. Next ada tampilan produk lainnya. Terdapat penampilan produk yang serupa atau relevan dengan produk tersebut. Hasilnya tampilan produk lainnya sudah ada dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Ada tampilan checkout barang. Relasi yang diharapkan terdapat informasi rincian mengenai biaya sewa, jumlah hari sewa, pemilihan opsi pengiriman, dan pemilihan alamat pengirim. Hasil pengujiannya rincian biaya sewa, jumlah hari sewa sudah ada pada tampilan checkout, namun pada pemilihan alamat masih belum ada umpan balik untuk memilih alamat dan opsi pengiriman. Kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada tampilan berbayar, tampilan pembayaran. Realisasi yang diharapkan terdapat total biaya serta metode pembayaran yang tersedia dan kasus untuk transfer bank terdapat pilihan lebih lanjut hingga barang terbayarkan. Hasil pengujiannya yaitu sudah terdapat total biaya dan metode pembayaran yang tersedia dan memilih pemilihan transfer bank hingga setiap langkah-langkah pembayaran hingga barang sudah terbayarkan. Jadi kesimpulannya diterima. Next. Selanjutnya ada penerapan black box testing pada menyewakan barang. Masih sama kasusnya dan hasil ujian, ada aktivitas pengujian, relasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada tampilan interface, realisasi yang diharapkan, tampilan menyewakan barang memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasil pengujiannya, tampilan interface fitur, menyewakan barang sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada membuka atau mendaftarkan toko. Realisasi yang diharapkan dimulai untuk membuka atau mendaftarkan toko terlebih dahulu jika pengguna belum membuka toko. Hasil pengujiannya terdapat tampilan langkah-langkah untuk membuka atau mendaftarkan toko.
kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada kolom identitas toko. Realisasi yang diharapkan terdapat kolom-kolom untuk pengguna mengisi identitas toko. Hasil pengujiannya kolom identitas toko berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada upload produk. Terdapat langkah-langkah untuk mengupload produk serta kolom-kolom yang perlu diisi oleh pengguna mendaftarkan produk. Hasil pengujiannya sudah terdapat langkah-langkah untuk mengupload produk yang akan disewakan hingga barang berhasil diupload. Jadi kesimpulannya diterima. Next. Selanjutnya ada penerapan black box testing pada keranjang sewa. Ya, masih sama ya, ada kasus dan hasil uji, aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada tampilan interface. Yang diharapkan yaitu tampilan menyewakan barang memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasilnya yaitu tampilan interface fitur penyewa barang sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada biaya total yang diharapkan terdapat jumlah total barang yang sewa yang di checklist dalam keranjang sewa. Telah terdapat biaya total sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Checklist barang sewa, terdapat tombol checklist pada menandai barang yang diinginkan dilanjutkan ke pembayaran. Hasil pengujiannya, tombol checklist barang sewa telah berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Next, ada hapus produk di keranjang sewa. Yang diharapkan yaitu ada tombol untuk menghapus produk yang ada dalam keranjang sewa. Hasil pengujiannya telah terdapat tombol untuk menghapus produk tersebut. Jadi kesimpulannya diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya aku lanjutkan yaitu penerapan black box pada fitur akun. Pada aktivitas pengujian tampilan interface, realisasi yang diharapkan yaitu tampilan halaman akun memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan hasil pengujiannya yaitu tampilan interface halaman akun sesuai yang diharapkan. Dan kesimpulannya adalah diterima. Lalu yang kedua ada aktivitas pengujiannya yaitu identitas umum. Realisasi yang diharapkan adalah terdapat identitas umum yang dimiliki oleh pengguna seperti nickname, nomor telepon, lokasi, dan email yang dimiliki oleh pengguna. Hasil pengujian telah ada identitas umum yang dimiliki oleh pengguna dalam halaman akun. Kesimpulannya yaitu diterima. Lalu yang ketiga ada pengikut dan rating. Terdapat jumlah pengikut dan rating toko yang dimiliki serta memiliki umpan balik ulasan toko jika memiliki toko. Dan hasil pengujiannya yaitu pengikut dan rating sudah ditampilkan namun belum memiliki umpan balik berupa halaman ulasan toko. Dan kesimpulannya adalah ditolak. Yang keempat ada sewakan barang. Realisasi yang diharapkan yaitu terdapat tombol atau pintasan untuk menyewakan atau mengupload barang yang ingin disewakan oleh pengguna. Dan hasil pengujiannya yaitu telah terdapat tombol pintasan untuk menyewakan atau mengupload barang yang disewakan. Dan kesimpulannya yaitu diterima. Lalu yang kelima ada produk yang disewakan. Dalam halaman akun realisasi yang diharapkan dalam halaman akun ditampilkan produk yang disewakan oleh pengguna. Dan hasil pengujiannya yaitu produk yang disewakan telah ada dan sesuai yang diharapkan. Lalu selanjutnya tombol pintasan. Realisasi yang diharapkan yaitu terdapat tombol pintasan pada halaman akun di bagian pojok kanan dan memiliki umpan balik. Dan hasil pengujiannya terdapat tombol edit, setting, dan pesan yang terdapat pada halaman akun, namun belum memiliki umpan balik. Kesimpulannya yaitu ditolak. Yang terakhir, aktivitas pengujiannya berupa bottom bar. Terdapat bottom bar dan memiliki tombol-tombol fitur-fitur Entopia dan tiap tombolnya memiliki umpan balik ke fitur-fitur.
dan hasil pengujiannya bottom bar sudah dibuat, namun belum memiliki umpan balik ke tiap fitur yang ada dalam aplikasi Rentopia. Kesimpulannya masih ditolak. Selanjutnya penerapan black box testing pada halaman pengaturan. Aktivitas pengujian yang pertama ada tampilan interface. Realisasi yang diharapkan tampilan halaman pengaturan memiliki interface yang nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Hasil pengujiannya tampilan interface halaman sudah mudah dipahami, namun masih kurang nyaman bagi pengguna karena tulisan masih terlalu kecil. Kesimpulannya masih ditolak. Dan yang kedua, aktivitas pengujian yaitu terdapat pintasan atau tombol lockout. Realisasi yang diharapkan terdapat pintasan tombol lockout sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan cara keluar dari akun Rentopia. Dan hasil pengujiannya terdapat tombol lockout pada halaman pengaturan dan memudahkan pengguna. Kesimpulannya diterima. Pengaturan yang ketiga ada aktivitas pengujian berupa pengaturan akun. Realisasi yang diharapkan yaitu terdapat menu pengaturan yang berisi seputar tentang akun pengguna. Hasil pengujiannya pengaturan akun sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Lalu aktivitas pengujian yang keempat ada pengaturan umum. Realisasi yang diharapkan terdapat pengaturan umum yang berisi seputar tentang pengaturan umum yang ada di dalam aplikasi Rentopia. Dan hasil pengujiannya isi pengaturan umum sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Lalu aktivitas pengujian yang kelima ada bantuan. Terdapat menu realisasi yang diharapkan, terdapat menu bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna jika membutuhkan bantuan dalam aplikasi Rentopia. Hasil pengujiannya yaitu menu bantuan sudah sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya sudah diterima. Dan yang terakhir ada aktivitas pengujian berupa bottom bar. Bottom bar memiliki isi tombol fitur-fitur dalam aplikasi Rentopia dan tiap tombol fitur memiliki umpan balik. Dan hasil pengujiannya bottom bar sudah dibuat namun belum memiliki umpan balik ke tiap fitur yang ada dalam Rentopia. Kesimpulannya masih ditolak. Lalu kita masuk ke penerapan white box testing. Dalam perancangan aplikasi Rentopia, kami tidak menerapkan code maupun sistem untuk menyusun aplikasi Rentopia, melainkan hanya desain UI UX berbasis website yang di-editing di aplikasi Figma. Hal ini kami lakukan karena kami ingin fokus pada desain dan fungsionalis aplikasi, serta untuk menghemat waktu dan dapat fokus dalam perancangan aplikasi Rentopia. Figma adalah aplikasi prototyping yang memungkinkan kami untuk membuat desain dengan cepat dan mudah. Kami dapat membuat desain yang interaktif dan responsif, serta mengujinya dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Maka dari itu kami tidak menerapkan white box testing sebagai pengujian karena kami tidak menggunakan code atau sistem sebagai bahan pengujian. White box testing dapat dilakukan pada unit integrasi dan tingkat sistem pengujian perangkat lunak, sedangkan black box testing berfokus pada evaluasi antarmuka pengguna, keamanan, dan kinerja aplikasi. Kesimpulan, Rentopia sebagai pionir dalam platform penyewaan barang akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kinerja, keamanan, fungsionalitas melalui penerapan dua jenis pengujian utama, yaitu ada white box testing dan black box testing. Namun pengujian white box testing tidak kami terapkan sebab kami tidak menggunakan source code dalam perancangan aplikasi Rentopia yang akan dibutuhkan sebagai objek dalam pengujian white box testing. Namun kita hanya menggunakan desain UI UX dalam perancangan aplikasi Rentopia. Dalam pengujian black box testing
nilai aplikasi dari perspektif pengguna akhir, memastikan antarmuka pengguna berfungsi dengan baik, proses sewa berjalan dengan lancar, maupun proses untuk menyewakan barang, dan fitur-fitur seperti pencarian properti atau sistem pembayaran beroperasi dengan secara optimal. Dengan pengujian, Rentopia memberikan pengalaman pengguna yang lancar, menjaga kualitas perangkat lunak sesuai visinya sebagai penyedia layanan sewa properti yang efisien dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan pengujian white box testing dan black box testing pada aplikasi Rentopia. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi tentang white box testing dan black box testing. Kami dari kelompok 3 izin pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.